Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan menjelaskan tentang materi sel. Sebelum kami masuki penjelasan materi sel, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Tasya Aura Robiana dan di sebelah saya ada Atika Khairunisa. Karena kami sudah memperkenalkan diri kami, mari langsung ke videonya. Apakah kalian tahu apa itu sel? Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari semua makhluk hidup, bertindak sebagai blok pembangun kehidupan yang mampu melakukan semua fungsi kehidupan secara mandiri. Sel menyediakan struktur, mengubah nutrisi menjadi energi, menjalankan fungsi-fungsi khusus, dan membangun materi genetik. Selanjutnya, penemuan sel pertama kali dilakukan oleh ilmuwan Inggris, Robert Hooke, pada tahun 1665, ketika ia melihat struktur seperti sarang lebah pada irisan gabus menggunakan mikroskop. Ia kemudian menyebut struktur tersebut sebagai sel. Perannya sangat penting dalam sejarah penemuan sel. Namun, pengembangan teori sel kemudian didukung oleh ilmuwan lain seperti Anthony van Leeuwenhoek, Matthias Schleiden, Theodor Schwann, dan Rudolf Virchow yang terus memperdalam pemahaman tentang sel sebagai unit dasar kehidupan. Yang selanjutnya, prinsip teori sel adalah 3 ide dasar biologi. Yang pertama, semua organisme hidup tersusun dari sel. Yang kedua, sel adalah unit dasar struktural dan fungsional dari semua kehidupan. Yang ketiga, semua sel baru berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya atau bukan dari benda mati. Teori ini merupakan prinsip pemersatu biologi dan terus berkembang dengan teori sel modern yang menambahkan bahwa informasi genetik diteruskan ke sel baru dan energi mengalir dalam sel. Selanjutnya, struktur sel terdiri dari yang pertama, membran plasma atau membran sel, lapisan terluar yang berfungsi mengontrol keluar masuknya zat dan melindungi sel. Yang kedua, sitoplasma, cairan seperti gel yang mengisi sel, tempat terjadinya berbagai reaksi biokimia. Yang ketiga, nukleus atau inti sel, mengandung DNA dan mengontrol seluruh aktivitas sel, termasuk pembelahan sel. Terdapat juga organel-organel seperti mitokondria penghasil energi, retikulum endoplasma, dan badan Golgi untuk sintesis dan pengemasan protein atau lemak, serta ribosom untuk sintesis protein. Sel tumbuhan memiliki tambahan dinding sel dan plastida yang tidak memiliki sel hewan. Selanjutnya, perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan terdiri dari lisosom, mitokondria, sentrosom, badan Golgi, retikulum endoplasma halus, badan mikro, retikulum endoplasma kasar, dan juga ribosom. Yang berikutnya ada sel tumbuhan, ada mitokondria, vakuola, diktiosom, retikulum endoplasma halus, badan mikro, retikulum endoplasma kasar, ribosom, plastisida atau kloroplas. Jadi kesimpulan mengenai sel ini adalah bahwa sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari semua organisme hidup, baik itu sel tunggal maupun bagian dari organisme multiseluler yang kompleks. Baiklah, sampai sini saja penjelasan materi kami tentang sel. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.